Sahabat entrepreneur, jumpa lagi kali ini di dalam kesempatan yang sangat hebat dan luar biasa. Sore hari ini saya akan memberikan sebuah episode yang berbeda kali ini, yaitu dengan judul 10 menit yang akan mengubah hidup Anda selama-lamanya. Mengapa saya mau membahas topik ini? Karena saya juga membaca banyak di kolom komen. Banyak sekali saya perhatikan para subscriber, mereka komen-komen yang menurut saya tidak salah, tapi kurang tepat. Ya, jadi di sini saya akan coba meluruskan. Banyak yang berbicara, Pak Chandra, jangan cuma bicara masalah duniawi. Ya, karena harta nggak dibawa mati. Harta itu cuma titipan sementara. Pak Chandra, kenapa membahasnya kok cuma masalah dunia melulu? Ya, saya mau garis bawahi, kalau Anda seorang yang spiritualis dan religius, itu tidak salah. Tetapi Anda harus paham bahwa kita ini masih hidup di dunia. Ya, kita bukan hidup di luar dunia. Ini yang perlu saya perlu garis bawahi. Kalau Anda mengingatkan untuk setelah kita meninggal nanti, itu tidak ada yang salah. Ya, itu. Tetapi saya mau garis bawahi, Anda masih hidup di dunia. Anda masih punya badan fisik ini. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi, apa yang harus Anda persiapkan. Nah, di sini banyak orang yang punya pemahaman yang salah dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Kita mempunyai percaya Tuhan yang Maha Esa. Tetapi banyak orang yang punya pemahaman yang keliru. Mengapa saya katakan demikian? Saya hari ini tidak membahas soal agama. Tetapi saya di sini akan berbicara soal percaya saja itu tidak cukup. Ya, tetapi Anda harus bertindak seperti sebuah pepatah kuno berkata ora et labora, ya, bekerja dan berdoa. Nah, jadi saya kadang-kadang merasa aneh kalau melihat ada seorang teman-teman yang bicara kalau Anda sakit berdoalah. Tidak salah, tetapi kalau Anda sakit, Anda itu harusnya ke dokter dan berdoa. Saya beritahu, karena berdoa aja nggak cukup, tapi Anda harus ke dokter. Ya. Kalau Anda hari ini nggak pinter, ya Anda harus sekolah, bukan cuma berdoa. Karena berdoa saja nggak cukup membuat Anda menjadi pinter gitu. Tapi belajarlah dan berdoa gitu. Ya, dan juga misalkan kalau Anda hari ini nggak punya uang, nggak cukup dengan berdoa. Karena apa? Hutang Anda itu nggak bisa lunas dengan cuma berdoa. Tapi bekerjalah, berusahalah, belajarlah dari kesalahan dan berdoa gitu. Nggak cukup cuma dengan berdoa gitu. Karena banyak pemahaman yang keliru gitu. Ya, saya hari ini apapun agama dan keyakinan Anda, saya yakin berdoa itu saya sangat setuju. Karena kita hidup di negara Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa, kita harus mempunyai Tuhan yang Maha Esa di dalam diri kita. Berdoalah sesuai agama dan keyakinan Anda masing-masing. Tapi please, berdoa aja nggak cukup. Anda harus berusaha. Jangan cuma Anda sakit terus Anda berdoa. Nah, supaya Anda lebih paham dengan cerita saya ini, saya akan berikan sebuah cerita. Ya, ceritanya itu seperti ini. Ini berkisah tentang seseorang yang sangat religius. Ya, suatu hari dia setiap hari rajin berdoa. Setiap hari dia tidak pernah lepas ibadah. Ya, tetapi suatu hari dia mendapatkan berita di televisi. Beritanya sebagai berikut. Bapak Presiden yang menceritakan. Teman-teman, rakyat-rakyatku yang saya cintai, kita mempunyai berita yang kurang mengenakan. Sebentar lagi kita bakal diterjang oleh banjir bandang. Ya, 2 jam lagi banjir bandang ini sudah sangat besar sekali. Ya, dan dalam waktu 2 jam ini tidak lama akan menghapus seluruh isi kota. Nah, oleh sebab itu, dalam waktu 2 jam ini kami akan persiapkan diri Anda, tinggalkan kosongkan isi rumah Anda harus segera menyelamatkan diri, dan ada tim evakuasi untuk menyelamatkan diri Anda ke tempat yang lebih aman dan safe. Kalau tidak, nanti Anda akan, rumah Anda dan sebagainya itu akan hancur berantakan karena banjir bandang ini. Nah, pemberitaan ini sudah diberitahukan di televisi. Ya, dan semua orang harusnya sudah tahu. Bahkan semua sosial media sudah menginformasikannya. Dan ini bukan berita hoax atau berita bohong, tapi ini berita yang benar-benar benar gitu. Nah, tetapi karena orang yang religius ini dia berkata, televisinya ditutup, dia berkata, saya cukup berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena saya percaya Tuhan yang Maha Esa akan mendengarkan doa saya.
Ya, dan saya pasti akan diselamatkan. Sahabat entrepreneur, saya mau berpesan satu kalimat. Tidak lama kemudian, betul 2 jam, rumahnya tiba-tiba banjir lantai 1. Kemudian ada teman, ada orang pertama. Jadi ada 3 orang ya. Orang pertama ini dia teriak, cepat kosongkan isi rumah. Cepat kosongkan rumah ini sebentar lagi akan tenggelam. Dia bilang, tinggalkan saya. Saya cukup berdoa dengan Tuhan Yang Maha Esa akan menyelamatkan saya. Terus orang itu bilang, oh orang sinting kau, ditinggal. Nah akhirnya nggak lama kemudian, setengah jam kemudian, lantai 1 semua sudah penuh dengan air, masuk ke lantai 2. Sampai di lantai 2, air banjir bandang, dan dia tinggal di lantai 2 pun nggak lama kemudian, 10 menit, banjir bandang sudah memenuhi. Dan dia akhirnya naik ke atap rumah. Nah sampai di atap rumah, ada sekoci, perahu karet. Ya, perahu karet, sekoci. Cepat, cepat, selamatkan diri Anda, cepat, ayo, cepat. Ini sebentar lagi rumah ini akan tenggelam, sampai atapnya akan tenggelam. Dia bilang, tinggalkan saya. Saya cukup dengan berdoa, maka saya akan diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sahabat entrepreneur, ini cerita yang kedua, orang kedua ya. Orang kedua sudah datang, masuk dan ingin menyelamatkan dirinya, tapi dia disuruh meninggalkan. Nah akhirnya, tibalah, tidak lama kemudian atap rumahnya pun sudah hampir tenggelam. Dan dia tinggal sisa 1 senti dengan air. Dan nggak lama lagi dia pasti akan terbawa oleh arus banjir. Dan tibalah orang yang ketiga. Nah orang yang ketiga apa? Naik helikopter dari udara. Naik helikopter. Dan helikopter ini sudah menurunkan tangga. Ya, dan dia bilang, cepat naik, cepat naik, cepat naik. Anda nggak lama lagi akan tenggelam ini, cepat. Dia bilang, tinggalkan saya. Saya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan Tuhan Yang Maha Esa akan menyelamatkan saya. Dan helikopter itu pun nggak bisa apa-apa. Akhirnya tangganya diambil balik dan helikopter itu pergi. Dan ya kita bisa nilai akhir ceritanya adalah tidak lama kemudian orang ini tenggelam, mati. Nah, karena ini sebuah cerita anekdot atau sebuah arti kiasan, ya, tak lama kemudian karena orang ini religius, ya, menurut agama dan percaya dia masuk surga. Sampai di surga, dia bertemu sama Tuhan gitu, ya, dan sampai ketemu Tuhan Sang Pencipta alam semesta, dia ditanya, Tuhan Yang Maha Esa, kenapa kok saya meninggal gitu? Bukankah saya sudah percaya, taat beribadah sesuai dengan agama dan ajaran yang dikatakan kamu? Kenapa kok saya tetap meninggal dan tidak diselamatkan? Tuhan langsung menampar mukanya, pok gitu ceritanya. Duh, dia kaget. Kenapa? Siapa bilang saya tidak mendengarkan doa Anda? Saya sudah kirim 3 orang untuk menyelamatkan diri Anda. Yang pertama masih ingat orang yang lewat di depan rumah Anda, dan yang kedua perahu sekoci karet, dan yang ketiga helikopter. 3 orang itu sudah saya utus untuk menyelamatkan Anda, tapi Anda yang keras kepala, hanya cuman berdoa saja, tapi Anda tidak mau berusaha. Nah, sahabat entrepreneur, cerita ini berakhir sampai di sini. Sahabat entrepreneur, kadang-kadang Anda harus paham, kita berdoa itu sangat wajib. Ya, sebagai umat yang beragama, kita harus berdoa. Saya sangat setuju. Tapi kalau Anda punya masalah, Anda punya problem, ya, Anda punya problem kesehatan, ya carilah pakar di bidang kesehatan. Kalau Anda hari ini punya problem buta huruf, ya belajarlah sekolah. Kalau Anda hari ini punya problem finansial, ya carilah mentor finansial. Kalau hari ini Anda punya problem di pengurusan badan, Anda berdoa saja nggak cukup gitu loh, badan Anda bisa kurus sendiri, nggak bisa. Anda harus berusaha, Anda harus mungkin fitness kayak, berolahraga kayak, memperbaiki diri kayak, menjaga pola makan kayak, menjaga nutrisi kayak, baru Anda sambil berdoa, niscaya doa Anda akan dikabulkan. Nah, jadi artinya sahabat entrepreneur, Anda jangan skeptis. Nah, saya perhatikan banyak manusia-manusia di Indonesia ini yang skeptis. Ya, skeptis itu artinya cuman berdoa saja. Anda tidak mau di sisi sebaliknya, berusahanya. Atau berjuanglah. Nah, artinya ketika Anda tidak mau di sisi satunya, Anda cuma berdoa ini, mengandalkan berdoa saja dan akhirnya Anda tidak mau berusaha, suatu hari Anda jangan-jangan seperti cerita tadi. Ya, Anda akan mati, tetapi Anda tidak bisa diselamatkan. Nah, semoga 10 menit ini bisa memberikan Anda sebuah wawasan baru, sebuah wacana baru, dan bahwa Anda layak untuk hidup lebih baik. Anda bisa ketemu channel ini pun bukan kebetulan, ya. Bisa jadi channel ini jawaban dari doa Anda. Semoga channel ini bisa memberikan Anda inspirasi, memberikan Anda wawasan bahwa
Anda mungkin yang nonton channel ini kurang rajin berdoa, berdoalah. Ya, sering-seringlah berdoalah sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Niscaya doa Anda akan lebih manjur, usaha Anda akan lebih maju. Ya, apa yang Anda kerjakan sekarang akan jauh lebih baik. Ya, dan semoga apabila Anda menonton channel ini, jangan lupa klik like, berikan komentar-komentar positif, dan rajinlah berusaha dan rajinlah berdoa. Niscaya Anda akan meraih kesuksesan yang sangat luar biasa. Jangan lupa share kepada teman-teman Anda, ada 2 video, dan semua ini tujuannya baik untuk hidup Anda. Sukses untuk Anda, salam hebat, luar biasa.